Hai semua, gua Wasa. Oke, saatnya kita unboxing dan mini review si paling flagshipnya yang masuk ke Indonesia, Vivo X Fold 3 Pro. Ini pas gua mau bikin video unboxingnya, jujur sih gue belum tahu harganya berapa. Cuma feeling gua, ini handphone nggak mungkin harganya belasan juta sih. Pasti harganya 20 jutaan. Atau bisa jadi 20 juta. Handphone lipat gitu kayaknya nggak mungkin sih belasan juta. Kalau sampai belasan juta udah mind blow banget. Harusnya isinya lebih bagus daripada Vivo X100 yang kemarin. Apa mungkin sama aja, gue juga nggak tahu. Yaudah, pokoknya langsung aja kita bongkar dari kamera yang di atas biar lebih detail. Kalau teman-teman beli Vivo X Fold 3 Pro, isinya dapat apaan aja. Oke, lanjut. Oke, ini dia boxnya. Masih agak mirip-mirip juga ternyata kayak yang X100 seriesnya ya. Dia ada ya lingkaran di tengah-tengah seperti ini. Co-engineer with Zeiss. Oke, dan ini yang gue pegang memorinya 16 GB plus 512 GB. Berarti sama kayak yang X100 Pro kemarin. Warnanya white yang gue pegang. Oke, dan ini tuh keterangannya ya. Tanggal produksi sama sih. Bulan 5 juga, tapi tanggalnya tanggal 13. Warna white. Vivo X Fold 3 Pro. Oke, nice. Nih baru semangat ini bahasnya. Maksudnya yang X100 juga semangat sih. Cuma yang ini lebih semangat lagi. Kenapa? Ya karena satu fisiknya beda, bisa lipat-lipat. Terus akhirnya ya ada saingannya lagi lah, Samsung Fold 5 sama Oppo Find N3. Gitu dong. Nih beneran si Vivo ngegas ya. Ngegas semuanya dimasukin. Makin banyak banget pilihan buat kita para konsumen. Ini mah udah pasti dapat charger lah ini mah. Dan ini handphone baterainya gede loh guys, buat ukuran handphone lipat. Ya dia baterainya tuh nyampe 5700 mAh. Sedangkan kalau yang Samsung aja dia baterai cuma 4400. Kalau yang Find N3 Oppo ya dia 4800-an. Dan ini tipis loh. Oh dia kenanya jangkung. Kalau yang ini jangkung juga mirip kayak Fold 5, nanti kita bandingin sedikit ya. Oke, ini handphonenya. Nih stiker IMEI, pala chargerannya 120 watt juga Type C. Cuma setahu gue dia skill ngecasnya 100 watt aja. Kabelnya C2C pastinya. Casing dong harusnya ya. Lah nggak dapat casing guys. Oh iya beneran. Beli sendiri lagi dulu dong. Ini informasi kartu garansi oke, sama panduan ringkas. Ini SIM card ejector, sama ini kartu apa nih? Nggak sekeras kartu ATM, kayak karton biasa. Oh dapat X Club privilege-nya, international warranty. Oh bisa di luar negeri juga kalau kenapa-napa. VIP exclusive service, free service fee, free send in repair service. Oh please scan QR code. Oh ini ada QR code sih, bisa di scan. Oke, dikasih kelasan yang berbeda ya memang ya kalau yang X Fold gini atau yang lipat-lipatnya. Berarti ya sama sih ininya, servisnya kayak Oppo punya dan Samsung punya juga. Karena emang ini kenanya handphone mewah. Harganya udah pasti 20-an sih ini mah. Nggak belas-belasan lagi mainannya. Gitu. Oke. Nggak dapat casing intinya ya. Dapat charger. Tapi nggak dapat casing. Kita lihat bukanya bisa diselosor nggak ya. Wow, warna putihnya seperti ini. Dan dia ada kayak motif kayak marmer gitu sih guys. Bentar ya nunjukinnya gimana ya. Mantul ini putih banget soalnya. Nah tuh, pokoknya kayak gitulah tuh. Kelihatan ya ada kayak apa ya, kayak marmer gitu sih. Tapi ini looks-nya aja. Pas kita pegang sih nggak ada tekstur acan. Wih, rapet. Tidak ada gapnya. Coba kita centerin. Center. Rapet guys, nggak kelihatan. Yoi, mantap. Terus ini ya bagian tipisnya seperti inilah. Astagfirullah mau jatuh. Oke, atas nih ada lubang speaker, infrared blaster, ini mic lagi. Ini mic, maksudnya kok mic lagi sih? Ini tombol powernya, volume, powernya sambil kita nyalain. Nah udah. Vivo 5G. Ini speaker yang bawah, ini mic lagi, ini Type C, ini SIM card. SIM card pasti cuma bisa nampung 2 sih biasanya ya, 2 nano SIM, tapi ya kita buka aja lah ntar habis ini. Oke, terus ini kameranya ada 3 juga, dan ini di sebelah bawah sini ada bacaannya. Vivo Zeiss Co-engineer Extreme Imagination. Oke, ini kalau ditutup dari sininya, oh nih kelihatan bagian depan bezelnya seperti ini ya guys. Dia bezelnya rata,
kanan kiri atas bawah. Kelihatan bezel itu nggak begitu tipis ternyata bagian depannya. Kalau bagian dalamnya ya standar lah seperti ini. Terus buat crease-nya dia terlihat ya, bagian tengah-tengahnya terlihat crease-nya. Jadi dia masih mirip-mirip kayak Samsung, which is sebenarnya ini lebih aman sih ketimbang yang Oppo seri N. Tapi pilihan sih sebenarnya. Kalau yang ini gue yakin masih bisa lebih awet sih ketimbang yang Oppo. Cuma ya nggak tahu juga ya, soalnya kan ini ada apa ya, ada jarak aman biar layarnya nggak stres sering dibuka-buka kayak gini. Jadi nggak stretch banget gitu loh, nggak ketat banget. Tapi di sini masih ada space-nya buat si layarnya tuh kayak nggak begitu tegang banget gitu loh. Dan ini pas megang layar depan ya, ini tuh agak-agak melengkung sih feels megangnya, tapi tidak melengkung banget dan rata. Kirain di sebelah kanan sini doang, ternyata kirinya juga dia agak lumayan lengkung. Dan atasnya atasnya enggak sih, atas bawah enggak, cuma kanan kiri aja. Anti gores yang bagian depan ada, udah dikasih. Bagian belakang nggak tahu, bagian dalamnya nggak ada sih. Ini feels ini nggak ada megang, ada rasa-rasanya. Bentar, ini kameranya kenapa kayak ada dua ya di sini? Atau ini sensor doang ya? Ini dan ini. Oke, buat si Vivo X Fold 3 Pro ini, buat yang layar depannya itu ukurannya 6,53 inch. AMOLED juga, 120 Hz, SDR10 Plus juga. Sama dia tuh 4500 nits, pastinya terang kalau dipakai outdoor, aman. Sedangkan bagian dalamnya ini tuh LTPO AMOLED, layarnya 8,3 inch. Ya 4500 nits juga. Beratnya gue penasaran deh kalau kita bandingkan sama si Z Fold 5. Tuh tipisnya aja beda ya. Dia kelihatan lebih tebel banget di bagian kameranya sih kalau Vivo. Bodinya tuh jangkung, kurus, ya pokoknya jangkung kurus lah ini. Dan kalau yang ini lebih berisi, lebih gemuk gitu dipegangnya ya. Terus kelihatan juga bagian depannya ya, perbedaan layarnya segini. Tuh bezel-bezelnya kecilnya segini ya si Fold ya. Berasa jadul sih megangnya, semenjak ada yang baru-baru memang. Kelihatan ini juga lebih tipis ya si Vivo, kelihatan jelas. Oke, langsung aja beratnya. Kalau yang si Samsung Z Fold itu 264 dengan baterai 4400. Oke, 264. Sedangkan kalau Vivo 244. Gimana bisa baterai lebih besar tapi dia lebih enteng? Kemungkinan tuh komponen di dalamnya kali ya. Semakin maju teknologi ya semakin ringkas juga mungkin isi-isi di dalamnya ini ketimbang yang Z Fold 5. Lumayan loh, 265, baterai 4400, ngecasnya juga 25 watt doang ini. Ini 244 gram, lebih enteng sekitar 20 gram, tapi baterai lebih besar, ngecasnya juga 100 watt. Nice ya. Buat kameranya sendiri, ini tuh dia 50 megapiksel utamanya. 50 megapiksel, ada OIS juga. Terus 64 megapiksel nih yang teman-teman lihat periskopnya. Ya 3 kali optical zoom sama 50 megapiksel ultra wide. Jadi dia agak mirip-mirip spek lensa belakangnya kayak Vivo X100 aja. 64 ya periskopnya, bukan 50 kayak si X100 Pro. Oke lah kalau gitu. Gue setting dulu, habis itu ya kita cobain sedikit reviewnya aja. Oke, lanjut lagi nanti. Oke, sudah gue install semuanya dan ini wallpaper asli bawaannya. Dan ini teman-teman perlu tahu, ini di awal tadi gue setting fingerprint ya. Fingerprintnya pas di layar depannya. Tuh, kayak gini. Pokoknya gue nyeting depan doang. Tapi ternyata di bagian dalamnya itu ada fingerprint lagi, guys. Tuh. Dan saling terintegrasi ternyata. Gue ngedaftarinnya di layar depan. Layar belakang gue nggak daftarin. Tapi kalau teman-teman nanti setting mau daftarin dari layar dalamnya, ini bisa juga. Terus yang tadi, ini kita masuk sini dulu untuk pilihan wallpapernya masih sama aja. Tuh kayak yang lain. Kayak yang X100 kemarin ya dibahasnya. Ini ada more-nya juga, teman-teman bisa milih download more. Tuh masuk ke store-nya si Vivo itu sendiri. Terus biasa bagian screenshotnya yang udah berhasil gue dapetin ya. Nah ini tadi kalau yang begini tampilannya gini sih, yang besarnya. Dia ada storage-nya yang kemakan itu sekitar hampir 27 GB ya. Dengan sistemnya dia sama kayak X100 Pro ternyata 24 GB.
RAM-nya 16 plus 16 GB, which is banyak banget. Tadi udah ngetes Core Antutunya juga. Ini kan dia Snapdragon 8 Gen 3 ya. Terus update-nya Play Store dia minta 26, masih mirip-mirip, jadi bloatware-nya juga nggak banyak ini handphone. Terus lanjut lagi tadi yang berhasil gue screenshot itu, tadi storage-nya lah udah gue update dia jadi 27 lebih ya, wajar. Dia minta ada update juga software-nya, tadi gue update sudah. Dan apalagi ya, Core Antutu tuh dapetnya 2 jutaan, gede banget. Itu screenshot sih, bentar. Kalau yang aslinya kita lihat dari aplikasinya aja nih, sama aja sebenarnya. Tuh guys, 2.035.000. 2 jutaan juga ya, mirip kayak si Vivo X100 Pro yang kemarin udah kita unboxing juga. Terus buat bagian foldnya ya, foldable-nya ya, bagian layar dalamnya ini, kalau buat multitasking tadi sih gue nemunya dia kayak masih bisanya tuh cuma 2 aplikasi aja, kanan kiri atau atas bawah. Misalkan kita buka Google Chrome, habis itu kita coba buka galeri. Ya tinggal digeser drag kayak gini aja. Tuh. Dia split 2-nya kanan kiri gitu ya. Bisa. Atau kalau teman-teman mau klik tengahnya sini, diubah ke potret. Tuh begini. Terus gue coba nambahin lagi deh. Nah ini kan ada tabnya nih di kiri bawah sini. Nah ini banyak aplikasinya yang bisa kalian pilih. Misalkan mau Play Store mesti ngegantiin sih. Jadi dia nggak bisa floating gitu ya tuh. Mesti gantiin aplikasi yang sudah berjalan. Masuk ke kontak misalkan. Tuh nggak bisa. Jadi masih bisanya split 2 gini aja. Terus yang gue temuin lagi, kalau misalkan teman-teman misalnya masuk Chrome, terus kalian tekuk setengah huruf L gini, nah dia jadi flex mode sebutannya juga. Ini jadi kayak trackpad yang mana teman-teman bisa gerakin ini semuanya. Tuh ada mouse-nya ya, ada pointernya. Ini kalau kalian pegang pakai 2 jari ya nge-scroll bisa. Ini harusnya juga bisa zoom in zoom out sih. Cuma ini gue bukan tampilan PC ya. Coba kita ubah ke tampilan PC, bisa nggak ya? Desktop side mana desktop side-nya, dia nggak ubah jadi desktop ya. Zoom in zoom out nggak bisa. Oke lah, lanjut lagi. Ini yang sebelah kiri ini tuh buat nurunin notifikasi. Tuh ada update ya yang tadi sukses. Oke lah. Terus nih brightness-nya bisa kalian tingkatin atau rendahin dari sini langsung. Ini volumenya. Terus kalau yang ini tuh screenshot. Nah, screenshot layar yang bagian depan sini. Terus ini ada setting. Ini adalah settingan flex mode. Aplikasi-aplikasi mana aja yang akan aktif flex mode-nya kalau kalian tekuk kayak tadi ya, kayak L gitu. Nih. Tuh, dia auto kayak gitu jadinya. Ini untuk edit. Exit, sorry, bukan edit. Jadinya begitu. Flex mode-nya keluar dari flex mode. Balik lagi ke standar. Overall megangnya enak sih sebenarnya. Ke bagian settingnya, bagian display and brightness dia itu sama ya. Refresh rate-nya tuh pilihannya dia up to 120 Hz. Ya, mentok 120 Hz, self adaptive, slide for frame change. Oh iya. Ya udahlah, makanya smart switch aja milihnya. Terus nggak ada pilihan layarnya ya. Layar resolusi layarnya kayak si Vivo X100. Ini bagian dalamnya, mungkin bagian luarnya ada. Oke, sama bagian luarnya juga tidak ada pilihan resolusi layarnya. Lanjut lagi, about phone. Nih, kalian bisa lihat sendiri tuh. Snapdragon 8 Gen 3. Pakainya yang udah paling latest banget. RAM-nya 16+16, storage 512, Android-nya versi 14. Tuh udah. Oke, udah paling update semua sih. Oke, sekarang lanjut ke bagian kameranya. Pilih-pilihannya dia itu 0,6, 1, 2, 3 ya. Optical zoom-nya dia, yang optikalnya mentok sampai 3 aja. Sisanya tuh udah digital, 10. Dan kalau teman-teman paksain dia bisa nyampe 100 juga ya. Sama kayak X100-nya. Buat mode-modenya ada snapshot, night mode, portrait, foto, video, cinematic portrait itu video bokeh gitu ya. Dan more-nya lagi-lagi kalau teman-teman cariin dual view dia tidak ada. Udah gue cek tadi. Bagian edit juga kalau mau nambahin nggak ada. Supermoon, Astro buat yang suka foto-foto bintang-bintang ini bisa.
Terus untuk videonya, mari kita lihat. Videonya itu lensa belakang ya. Dia bisa sampai 8K juga, wow. 8K 30 fps, ada OIS-nya juga. Kalau diaktifin OIS plus ACE-nya super stabilisasi, dia cuma mentok di 1080p 60 fps. Oke. Kalau dari daftar sininya, dia belakang bisa sampai 4K 60, depan cuma jomplang ya. Depannya 1080p sampai 30 fps aja, nggak bisa 60 ya. Kita coba manualnya. Oh iya bener, tuh 1080p aja, 30 fps mentok. Iya guys, nggak ada 60 fps-nya. Berarti ini stabilisasi bisa diaktifin dong. Iya bisa, karena dia 30 fps aja sih, 1080p. Agak jomplang ya, cuma ya sudahlah. Ini kan emang lebih mengedepankan soal fisiknya ya, yang bisa multitasking jauh gitu. Soalnya ini ya handphone lipat, handphone buat kerja sebenarnya. Dan ini casingnya belum dapat, agak-agak ngeri juga. Tapi dipegangnya ternyata surprisingly enak. Tipis begini, tipis jangkung ya. Enak kok, nggak ada masalah. Dia juga ada smart sidebar-nya tuh namanya. Nah teman-teman bisa milih di sini. Tuh ini ada banyak juga biar shortcut cepetnya. Tapi emang lebih kepakainya kalau sidebar gitu di posisi kayak begini sih, nggak pas lagi lebar gitu. Ini by the way buat navigasi buttonnya bisa teman-teman ubah ke slide ya. Kalau gue emang demennya dari dulu yang tetap ada tombol-tombolnya sih, ketimbang yang slide kanan kiri kayak gitu-gitu. Balik ke preferensi masing-masing aja gitu. Ya wes lah, paling habis ini teman-teman biasa lihat contoh foto sama videonya yang iseng-iseng aja gue asal dapetin, karena nantinya kita akan lanjut di video reviewnya. Lanjut. Oke, kesimpulan awal serta first impressionnya, ya gue sih salut sama Vivo X Fold 3 Pro ini ya. Tipis, lonjong, panjang, dia tuh beneran kayak tablet lipat, bukan handphone lipat lebih tepatnya ya. Terus ada, gue juga lupa bilang, ada mute switch-nya guys. Jadi kalau mau cepet nge-mute ataupun mau mode ringnya lagi, tinggal klik aja atau slide yang ada tombol di sini. Sorry gue lupa tadi dari kamera yang di atas. Intinya gue penasaran sih mau pakai performanya kayak gimana. Secara untuk spek kamera balik lagi kita dapatnya tuh yang mirip kayak Vivo X100, tapi untuk jeroannya RAM-nya sama storage-nya kita dapat yang Vivo X100 Pro. Tapi performanya dia tinggi ya, karena kan dia pakai Snapdragon 8 Gen 3. Kalau yang Vivo X100 itu kan pakainya Dimensity. Intinya gue penasaran mau pakai ini handphone gimana kesehariannya, soalnya baterainya paling gede saat ini untuk handphone lipat yang beredar di Indonesia. Cuma ya PR-nya paling awal kayak itu yang tadi gue bilang. Kalau teman-teman beli handphone ini jangan lupa beli casingnya, kita nggak dapet guys soalnya. Sayang banget ya. Tapi ya sudahlah. Beli handphone kayak gini, cincai juga pastinya buat beli casing yang lebih bagus, yang ya harganya juga bisa lah kalian kebeli casing yang harga 100, 200 atau bahkan 500 ribu ke atas demi handphone mewah kalian yang udah beli mahal-mahal ini. Oke? So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Vivo X comeback. Keren. Ngamuk deh, masuk-masukannya langsung 3 biji.